wabarakatuh. Salam damai sejahtera, rahayu sagung dumadi. Masih bersama Ngopi Kawruh Om Jenggot Putra Romo. Buat pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, sehingga malam hari ini Ngopi Kawruh Om Jenggot Putra Romo bisa sowan di Pesarian Kuncen. Kebetulan ini kita bersama dengan salah satu juru kunci makam Kuncen dengan Mbah Bino. Beliau sebagai juru kunci di sini. Mungkin bisa sedikit kita bertanya-tanya tentang sejarah atau mengungkap cerita ada apa di tempat ini dengan narasumber Mbah Bino sebagai juru kunci. Monggo. Sejarahnya dulu waktu tahun 1568 itu menjabat jadi Bupati Madiun, yang babat Madiun pertama. Nah, yang Renggojono itu putra dari Sultan Trenggono Demak, jadi cucunya Raden Patah. Terus yang sebelah ini Kiai, yang balik pintu ini Kiai Samin, namanya itu guru ngajinya yang Renggojono. Yang di samping itu ini oh, ya. Iya. Jadi guru ngajinya yang Renggojono. Kalau yang di dalam bisa diceritakan? Yang ini makamnya yang Raden Mas Bagus Petak. Yang sebelah barat, ya. Yang sebelah timur itu sejarahnya itu istrinya. Terus itu kan tahun 1601 sampai 13 menjabatnya di Madiun. Dari Mataram. Oh gitu ya. Untuk yang kecil-kecil itu anaknya dua. Itu dulu sejarahnya itu apa itu keguguran. Jadi anaknya kembar gitu. Ceritanya begitu, Mas. Ada namanya zaman dulu juru kunci Pak Wondo itu namanya Noviana sama Noviatin. Namanya Noviana gitu. sama Noviana. Itu zaman yang juru kunci yang dulu loh, Mas, itu, Mas. Zaman Suwargi Pak Wondo iya. Itu namanya itu. Kalau untuk yang di sebelah itu Mbah Bino, mungkin ada juga, kalau nggak salah Patih Wonosari. Nggih. Niku gimana niku? Patih Wonosari ya mungkin ya patihnya ini yang Renggojono tadi ada itunya, ada hubungannya, kaitannya. Ada kaitannya. Itu ceritanya. Pesan-pesan dari Mbah Bino selaku juru kunci di tempat ini, karena menurut yang saya tahu ini juga merupakan situs sejarah, gitu. Dilindungi sama cagar budaya. Kalau ada pesan dan kesan yang boleh disampaikan buat para peziarah di tempat ini supaya tetap terjaga, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan-pesannya soalnya kan ini makamnya kan makam wisata religi itu ya. Satu ya jaga sopan santun, keduanya kalau itu ya mungkin ya istilahnya kalau mertamu orang ya, kalau mertamu ya harus sopan, harus itu, Mas. Kalau buang-buang sampah misalnya, puntung-puntung rokok itu harus tertib.
masalah ini kan dilindungi cagar budaya. budaya termasuk pariwisata religi itu Mas. Ya gini Mas, itu kadang-kadang orang ada yang salah paham. Iya, bilang gini Bu. Nah itu yang betul kan pengunjung datang ini kan mendoakan yang Renggo Jumono. Betul. Bukan meminta. Bukan meminta. Soalnya yang itu tadi kan yang kuasa itu tadi kan, yang alas gitu loh. Nah, jadi kita kirim doa ke yang Renggo Jumono, lantas balasannya yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi ya jangan salah Salah tujuan. Iya. Iya. Ya, itu tadi yang bisa disampaikan oleh Mbah Bino selaku juru kunci, kesan dan pesan beliau buat para peziarah yang ingin sowan di makam Kuncen, khususnya makam Eyang Renggo Jumono. Tadi menurut sang juru kunci sudah dijelaskan. Kalau menurut versi Mas Gereng sendiri, menurut sudut pandang secara spiritual, bisa dijelaskan singkat kata tentang sejarah siapa beliau yang dimakamkan di sini. Monggo Mas Gereng. Nggih, matur suwun Om Jenggot. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan, karena ini cerita khayal ya, istilahnya kan secara spiritual. Jadi dipercaya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas jangan menjadikan sebagai polemik atau kontroversi. Kalau menurut saya, karena saya ini memang suka spiritual, jadi ini sekedar napak tilas, istilahnya ini acara pisoanan. Kita kirim doa ke tempat leluhur-leluhur. Kirim doa tersebut kebetulan di tempat di sini pesariannya Eyang Renggo Jumono atau biasa disebut Pangeran Timur. Kalau menurut saya makam beliau sendiri itu masih misteri, karena napak tilas sejarah dari Suwargi bapak saya yang mengajarkan pisuanan seperti ini, kita sebagai anak-anaknya bapak diberi ruang, ibaratnya itu sebagai ruang pertemuan. Jadi antara pertemuan kita dengan beliau. Makanya tidak berani saya mengatakan itu asli makam beliau, saya tidak berani. Yang di dalam itu tadi merupakan sebuah tempat pertemuan. Jadi beliau berkenan ditemui, beliau berkenan untuk misal ada sesuatu hal yang darurat, genting itu sebagai tempat pertemuan di situ. Kalau untuk yang di dalam, menurut saya itu makam yang Bagus Petak sama Eyang Patih. Kalau untuk yang kecil-kecil, saya setuju dengan pendapat Mbah Bino. Beliau bernama Noviana dan Novianti. Tapi biasanya kalau saya menyebut Eyang Bibit Rawit untuk yang makam kecil-kecil itu tadi. Benar, memang itu istilahnya miskram gitu, keguguran. Nah, untuk yang di situ tadi ada satu makam lagi bernama Patih Wonosari. Yang Patih Wonosari itu, jadi sejarah di Kadipaten Madiun ini kan di dalam ada yang patih juga. Yang di dalam Cungkup itu yang patih di dalam kadipaten. Di ruang dalam internal. Iya, untuk mana? Kalau untuk yang Patih Wonosari sendiri, beliau patih yang di luar kadipaten. Jadi misalnya, secara eksternal gitu ya. Iya. Jadi tugas beliau
lebih berat lagi. Jadi untuk menjaga keamanan wilayah Kadipaten Madiun di luar tembok Kadipaten. Tapi Mas Gareng, uniknya makam beliau Patih yang secara eksternal tadi, Patih siapa tadi? Yang Patih Wonosari. Wonosari kok tempatnya kok nyelepit. Iya, karena ya seiring perkembangan zaman gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kayak gini kan, kalau untuk sekarang ini memang agak sulit ya. Adat. Iya, dulu juga tidak seperti itu Om Jenggot. Dulu juga masih luas kan, iya, seperti ini, karena ini kan seiring perkembangan zaman seperti itu, terkesan jadi makamnya nyelepit atau terhimpit. Terhimpit. Memang waktu itu lama juga loh Om Jenggot. Maksudnya lama secara pandangan spirit gitu menemukannya. Iya, untuk beliau sendiri menampakkan diri, ada yang mendapatkan isyarah itu memang lama, jadi terkesan memang tidak mau untuk diungkap. Tapi kesini suargi bapak mendapatkan dawuh, istilah Jawanya, nger aku ki yo yangmu swanono to. Terus cerita seperti itu tadi. Sepak terjang beliau memang lebih di luar Kadipaten untuk menjaga keamanan wilayah Kadipaten Madiun waktu yang Ronggo Jumeno masih Jumeno. Kalau untuk Kiai, ada yang menyebut Kiai Samin, ada yang menyebut Kiai Jamin. Tapi memang benar seperti yang dikatakan Mbah Bino, beliau guru ngaji dari yang Ronggo Jumeno. Jadi kalau saya boleh bilang yang ngomong mban apa ya istilah Jawanya dulu kan, kalau sekarang itu babysitter itu istilah sekarang. Jadi beliau termasuk yang di belakang pintu itu ya Mas Gary? Iya, yang di sebelah utaranya pintu masuk itu. Makanya itu tadi saya juga suan di situ karena juga menghargai jasa-jasa beliau. Betul. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan buat pemirsa YouTube Ngopi Kawruh Om Jenggot Putra Romo. Akhir kata dari kami, apabila ada kata yang kurang berkenan, ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Salam damai sejahtera, rahayu, 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 sagung dumadi.